got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rezi Preyogi. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya sekarang sedang berada di fase semester 4. Untuk ruang kelas saya itu di 503 lantai 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh dosen SIM atau Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Joko. Dalam konteks ini, untuk tugas ini saya disuruh untuk menganalisis tentang Transmart, di mana analisis ini akan menambah mungkin nilai UAS saya nantinya. Baiklah, langsung saja. Transmart yang bisa disebut itu adalah PT Transretail Indonesia, adalah sebuah jaringan supermarket dan pusat perbelanjaan mall di Indonesia. Banyak orang bertanya, bagaimana sih strategi pemasaran yang dijalankan oleh Transmart? Pemasaran yang dilakukan oleh Transmart sendiri sangatlah gencar dengan melibatkan promosi yang dapat menarik konsumen, dan pemasaran yang dilakukan dapat berupa promosi, penjualan, periklanan, publisitas umum, dan penjualan pribadi. Pemasaran melalui media iklan merupakan pemasaran yang paling efektif di era sekarang. Namun, kejayaan Transmart sangatlah cepat. Dalam konteks itu cepat redup, ada cepat naik atau cepat redup juga, tidak bertahan lama. Saya melansir dari Google, dilansir oleh Bisniscom Jakarta, PT Transmart Retail Indonesia atau biasa disebut dengan Transmart mulai berguguran. Berdasarkan catatan bisnis, sudah sekitar 8 gerai Transmart ditutup secara permanen. Penutupan gerai tersebut lantaran pandemi COVID-19 dan pola konsumsi belanja masyarakat yang berubah. Sejak adanya COVID, masyarakat sekarang sudah belanja melalui online, dan sekarang juga untuk pembayaran sudah banyaklah sistem online. Kegagalan Transmart salah satunya jaringan retail besar di Indonesia. Kegagalan Transmart itu ada termasuk kegagalan jaringan retail terbesar di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan Transmart ini bisa gagal. Di sini saya menganalisis kurang lebih ada 5 faktor yang menyebabkan kegagalan Transmart tersebut. Yang pertama itu ada persaingan ketat. Munculnya banyak pesaing, baik dari retail, mode maupun e-commerce, membuat pasar semakin kompetitif, yang membuat Transmart itu sangatlah banyak pesaingnya. Dan yang kedua itu ada perubahan perilaku konsumen. Perubahan kebiasaan belanja masyarakat yang lebih memilih belanja online daripada belanja langsung ke toko fisik. Maka dari itu sangat mempengaruhi penurunan drastis dari Transmart tersebut, mulai dari nasabahnya, pengunjungnya. Dan yang ketiga ada lokasi yang tidak strategis. Ya, teman-teman sekalian pasti tahu, untuk lokasi itu sangatlah berpengaruh dalam menentukan sebuah lokasi tempat tokoh yang akan kita bangun itu. Gerai Transmart berada di lokasi yang kurang strategis mungkin. Maka dari itu dia sangat sulit dijangkau oleh konsumen. Kalau untuk lokasinya itu sulit dijangkau atau yang bisa disebut dengan kurang strategis. Lanjut, itu yang keempat ada manajemen dan operasional. Masalah dalam manajemen dan operasional termasuk kurangnya inovasi dan penyesuaian terhadap tren pasar. Makanya Transmart itu mungkin bisa dibilang untuk berkembangnya itu sangatlah pelan.
dibanding mall-mall yang lainnya yang sekarang sudah sangat modern. Yang kelima itu ada kondisi ekonomi. Pelambatan ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat juga berkontribusi terhadap penurunnya penjualan. Maka dari itu, mungkin dari konteks tersebut penurunan penjualan Transmart sangatlah menurun dari masa kejayaannya dulu. Mungkin kombinasi faktor-faktor ini yang menyebabkan Transmart kesulitan mempertahankan keberlanjutan di pasar retail Indonesia. Maka dari itu Transmart bisa dibilang cerah dan cepatlah redup. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan dari analisis saya tentang Transmart tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, saya mohon maaf intinya. Jika ada kekurangan mohon ditambahin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.